Ya, selamat sore teman-teman Historia, dimanapun teman-teman berada. Seperti kita telah umumkan kepada publik bahwa pada sore hari ini di bulan puasa, pada minggu pertama bulan puasa ini, kita akan berdialog sejarah, membahas tentang seorang yang sangat kontroversial di dalam sejarah kita, namanya Christian Snukrugronje. Siapa Christian Snukrugronje ini? Di dalam sejarah banyak disebut atau bahkan dituduh sebagai seorang agen yang belajar Islam dengan sangat serius, namun juga dia pergunakan keilmuannya itu, kabarnya atau konon kabarnya, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Christian Snukrugronje lahir di Oosterhout di negeri Belanda pada tanggal 8 Februari 1857. Pada tahun 1874, Christian Snukrugronje belajar teologi di Fakultas Sastra di Leiden Universiteit, dan kemudian dia berpetualang ke Mekah dan dia menulis disertasi tentang Festival Mekah, het Mekkanse Feest. Hadir bersama kita Dr. Jajang A. Rohmana, sejarawan, pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dr. Jajang ini, Assalamualaikum Kang Jajang. Waalaikumsalam, Bung Boni, ya. Ya, Sehat. saya lagi memperkenalkan, ya sehat Kang. Saya lagi memperkenalkan Kang Jajang ini ke teman-teman Historia. Kang Jajang ini menulis disertasi, sudah diterbitkan menjadi buku tentang profil ulama Tatar Priangan, namanya Kiai Haji Hasan Mustafa. Dan Haji Hasan Mustafa ini sahabat dari Snukrugronje. Jadi adalah tepat bagi kami, bagi dialog sejarah historia.id ini, mengundang Kang Jajang yang tentunya banyak mengetahui Snukrugronje karena beliau meneliti Hasan Mustafa yang banyak berkorespondensi. Nah, teman-teman Historia.id dimanapun Anda berada, yang pasti di rumah sambil menunggu buka puasa, ada buku rujukan yang bisa sebetulnya teman-teman baca. Yang pertama ditulis oleh PSY Van Koningsveld, Snukrugronje dan Islam. Dan sebetulnya ada satu biografi lagi terbaru ditulis oleh seorang wartawan dan juga penulis sejarah, Philip Droge, judulnya Pelgrim, Leven en Reise van Christian Snukrugronje, wetenschapper, spion en avonturier. Jadi disebut di sini kehidupan dan perjalanan Christian Snukrugronje, seorang ilmuwan, spion atau agen mata-mata, dan seorang petualang. Buku ini semoga sudah bisa diterjemahkan nanti oleh penerbit di sini, masih dalam berbahasa Belanda. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan persilahkan kepada Kang Jajang untuk menjelaskan siapa sebetulnya Christian Snukrugronje ini, dan sebetulnya saya lebih condong kepada apa sih yang dia lakukan pada tahun 1899 sampai dengan 1905 ketika dia menjadi penasehat pemerintah kolonial Hindia Belanda di sini. Apa yang dia lakukan dan sebetulnya bagaimana sih dia ini? Karena banyak sekali isu gitu ya, gosip, sejarah yang saya pikir juga kalau kita dekati dari secara historiografis ya, kita bisa menelaahnya lebih lengkap. Silakan Kang Jajang. Ya, baik. Terima kasih Kang Boni atas kesempatannya untuk saya. Juga kepada teman-teman sekalian yang juga menyaksikan acara ini. Bicara tentang Snuk tentu tidak bisa melihat dari satu sisi saja ya. Saya kira dari sejak lama, dari tahun 70-an para sarjana berdebat panjang tentang siapa Snow, kemudian apa
motif dan tujuannya. Tetapi saya pikir juga penting untuk meluruskan beberapa kesalahpahaman banyak orang, terutama umumnya umat Islam di kita yang cenderung sedari awal memandang secara negatif terhadap sosok Snook ini. Baik, saya tidak akan bicara terlalu panjang karena waktunya juga sangat terbatas. Saya akan bicara beberapa hal saja yang menurut saya tadi disampaikan juga oleh Kang Boni sangat penting. Apa yang dilakukan oleh Snook ketika di Hindia Belanda antara tahun 1889 sampai 1906 itu ya, 1906. Ya, penting dicatat bahwa sebelum Snook ke Hindia Belanda, sebagaimana kita tahu, ia adalah sosok yang sedari muda sudah selesai tingkat doktoral di usia sekitar 30-an. Sebelum beliau berangkat ke Saudi Arabia, sekitar tahun 1884 sampai 1885, yang dalam periode yang sangat singkat itu, ia dikabarkan bisa masuk ke Mekah dan juga mendeklarasikan diri untuk masuk Islam. Bahkan ada kabar dalam tanda petik sampai juga disunat saat itu, disaksikan oleh banyak sekali para ulama di Mekah saat itu untuk kemudian bisa masuk ke Haramain, ke Mekah. Nah, itu menjadi titik awal saya kira perdebatan siapa Snook dan untuk apa Snook kemudian masuk ke jantungnya pusat kota umat Islam di dunia itu. Dari situ kemudian setelah selesai datang ke Mekah, kemudian banyak menulis tentang komunitas Jawa, komunitas ulama-ulama Nusantara yang ada di Mekah. Kembali ke Belanda sekitar 1889, 4 atau 5 tahun kemudian, barulah beliau dia datang ke Hindia Belanda saat itu, ke Batavia. Nah, tujuannya tentu saja ada banyak orang yang menebak-nebak kira-kira apa motif dan tujuannya saat itu, ketika padahal saat itu Snook ditawari untuk menjadi seorang profesor di Leiden, ya. Tetapi saya kira yang penting sekali untuk digarisbawahi adalah bahwa Snook adalah sosok yang saya kira komitmen terhadap ilmu pengetahuan, karena background dia adalah seorang sarjana yang komit terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang Islam dan dunia Arab saat itu. Di lingkaran Snook di Leiden itu adalah para profesor yang memang membentuk dirinya untuk selalu komit terhadap bagaimana mengembangkan pengetahuan totalitas dirinya sebagai seorang ilmuwan, yang dalam hal ini adalah kondisi umat Islam di dunia, termasuk di Saudi Arabia dan termasuk juga di Hindia Belanda saat itu. Makanya kemudian minat Snook yang besar adalah totalitasnya untuk kemudian secara mendalam ikut bergabung dengan umat Islam untuk merasakan bagaimana kehidupan umat Islam itu yang sebenarnya. Dan itu yang dilakukan oleh Snook sebagai seorang sarjana yang saya kira sarjana termasuk salah satu perintis bagaimana seorang ilmuwan antropolog yang merasakan betul bagaimana mendapatkan pengetahuan secara baik, yaitu dengan cara hidup mengalami apa yang sebenarnya dialami oleh umat Islam itu. Makanya kemudian dia menjadi seorang ilmuwan yang sekaligus juga kemudian masuk ke lingkaran, ke jantung kehidupan umat Islam itu sendiri. Dan di Hindia Belanda akhirnya kemudian selama sekitar 16 tahun dia bisa merasakan kehidupan itu, ya. Bertemu dengan Hasan Mustafa yang sebelumnya juga pernah bertemu di Mekah walaupun sebentar, gitu. Tapi kemudian ditemuinya lagi di Hindia Belanda sampai kemudian bisa memberikan mendapatkan banyak akses untuk datang ke tempat-tempat yang sangat strategis untuk mendapatkan pengetahuan yang baik tentang Islam dan kaum muslim di Hindia Belanda saat itu. Nah, Hasan Mustafa lah yang salah satu pun saya kira menghubungkan bagaimana Snook dengan umat Islam yang ada di Hindia Belanda. Datang ke Batavia, kemudian diantar oleh Hasan Mustafa untuk berkeliling Jawa saat itu. Ke Madiun, kemudian ke Yogyakarta, kemudian ke pesantren-pesantren, sampai kemudian kontribusi pentingnya saya kira penting dicatat adalah Snook juga melanjutkan tradisi bagaimana para
ahli Indonesia saat itu dari Eropa ya untuk mengumpulkan banyak sekali teks-teks kuno, manuskrip-manuskrip untuk kemudian diangkut ke Leiden yang sampai hari ini bisa disimpan dengan baik di sana. Dan itu menjadi salah satu kontribusi penting saya kira karena hubungan beliau dekatnya dengan lingkaran Menak Sunda ya dalam hal ini adalah Hasan Mustafa dan juga nanti beliau menikah dengan keluarga Menak Priangan yaitu anak Bupati Ciamis dan kemudian juga Sangkana itu dan kemudian juga menikah lagi dengan anak Khalifah Apo ya Muhammad Su'aib itu yang ada di Bandung dan akhirnya kemudian mendapatkan beberapa keturunan. Nah, jadi posisinya sebagai seorang, kalau saya melihatnya lebih suka sebagai sarjana yang memang memberikan totalitas dirinya untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang Islam dan dunia kaum Muslim di Asia Tenggara ini, di Hindia Belanda, sampai akhirnya kemudian apa yang dia maksudkan itu bisa didapatkan dengan baik. Adapun posisinya kemudian kalau dihubungkan dengan kekuasaan kolonial Belanda, saya kira tidak ada satu kekuasaan yang tidak lepas dari jasa pengetahuan, jasa para ilmuwan, termasuk sampai hari ini saya kira. Orde Baru misalnya mafia Barclay, orang banyak tahu lah bagaimana sumbangannya para ekonom Barclay. Kemudian juga ada banyak ilmuwan-ilmuwan yang memberikan kontribusi besar dan itu bagian dari satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Makanya penting membaca sejarah dalam konteks bagaimana hubungan dia dengan era zamannya pada saat dia hidup saat itu. Baik, tadi Kang Jajang sudah mengemukakan secara cukup panjang lebar dan cukup lengkap mengenai sosok Snu Kurgrojo ini sebagai seorang ilmuwan. Artinya dia seorang yang total, dia belajar agama Islam, dia belajar bahasa Arab, fasih berbahasa Arab, dan kalau saya baca dari memoarnya PAA Ahmad Jayadiningrat misalkan, dia tampak berbahasa Arab bersama Hasan Mustafa. Bukan lagi bahasa Sunda atau bahasa Melayu atau bahasa Belanda, tapi berbahasa Arab. Nah, sebagai seorang ilmuwan yang total dan dia mempergunakan ilmu itu sebagai nasihat kepada pemerintah kolonial, dalam keadaan seperti apakah nasihat dia dibutuhkan saat itu oleh pemerintah kolonial? Ya, tentu pihak pemerintah Belanda memiliki kepentingan terhadap kedudukan Snoek sebagai seorang penasehat, ya. Terutama ketika datang ke Aceh, kemudian juga datang ke Hindia Belanda, tentu keinginan pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan jelas ada, dan Snoek memberikan kontribusi besar terhadap itu. Tapi ini penting untuk dilihat bahwa cara Snoek untuk mendapatkan pengetahuan itu tentu dengan cara-cara yang sifatnya manusiawi, saya kira. Snoek secara baik kemudian datang kepada pihak orang-orang Nusantara untuk kemudian mendapatkan akses pengetahuan itu, dan ada banyak informan-informan yang memberikan kontribusi pada Snoek, termasuk salah satunya yang saya sebut tadi, Hasan Mustafa itu. Selama dalam jangka waktu sekitar 20 tahunan, Hasan Mustafa itu memberikan banyak sekali menyurat yang tidak henti-hentinya, bahkan 1 minggu 1 kali. Saya sudah terjemahkan beberapa suratnya. Dari sejak ketika di Aceh sekalipun, Hasan Mustafa menjadi penghulu Aceh, itu tidak henti-hentinya memberikan informasi penting tentang bagaimana peperangan antara kaum mujahidin yang disebut oleh Hasan Mustafa itu, orang-orang Aceh saat itu, dengan pihak pemerintah Belanda saat itu. Dan itu diinformasikan terus-menerus kepada Snoek yang saat itu ada di Batavia. Ini menunjukkan bahwa memang Snoek mendapatkan pengetahuan ya, dengan sebelumnya mempunyai kontak hubungan yang baik dengan para informan di lingkaran dirinya, ya, di sekeliling diri, baik di Aceh maupun di Batavia. Di Batavia misalnya ada Said Usman yang juga dekat dengan Snoek. Di Aceh misalnya ada juga Tengku Muhammad Nurdin, ada Dokarim yang juga
banyak sekali memberikan kontribusi besar terhadap pengetahuan Snook tentang Aceh itu. Padahal Aceh adalah Snook tinggal di Aceh tidak lama sebetulnya, tapi dengan banyak mengakses pengetahuan dari orang-orang di sekitar Snook saat itu yang didekati dengan baik, akhirnya kemudian bisa didapatkan. Dan karya Snook menjadi karya yang sangat penting saat itu ya, untuk pertama kali tentang Aceh saat itu. Termasuk juga bagaimana Hasan Mustafa memberikan banyak kontribusi terhadap diri Snook. Jadi hubungan antara Snook dengan para informan itu saya kira sangat penting, yang orang tidak banyak tahu. Bahkan mungkin Snook sendiri dengan tidak terus terang ya, seolah seperti menyembunyikan pengetahuan yang diberikan oleh para informan di sekelilingnya itu, yang tidak banyak diungkap oleh dalam nasihat-nasihatnya ya. Padahal di belakang ini ada banyak informan yang memberikan kontribusi besar terhadap pengetahuan dirinya tentang Hindia Belanda, dan itu sangat penting saya kira. Nah, tadi disebutkan juga sama Kang Jajang soal Aceh. Ini sangat menarik buat saya, karena saya pikir tuduhan bahwa Snook lah yang mengadu domba atau menghancurkan kekuatan soliditas Muslim di Hindia Belanda, Indonesia zaman sekarang, khususnya di Aceh, itu dimulai karena Aceh. Dan di situ ada sosok Hasan Mustafa yang waktu itu sempat bertugas sebelum dia pindah ke Jawa Barat. Dia sempat bertugas di Banda Aceh sebagai penghulu, memberikan informasi kepada Snook Kurgronya, dan salah satu tuduhan itu karena Snook Kurgronya membuat semacam dikotomi antara ule balang dengan para agamawan gitu, yang kemudian ini digunakan oleh pemerintah kolonial untuk memecah belah itu orang Aceh, dan kemudian sebagai jalan masuk untuk penaklukan, karena Aceh ini yang paling sulit ditaklukkan ya waktu itu. Apakah benar seperti itu? Ya, saya baca dalam konteks saat itu ya, bukan dalam konteks kolonialisme, nasionalisme hari ini yang sudah sebagai sebuah negara yang sudah merdeka. Saya kira pengetahuan Snook tentang bagaimana memisah antara kekuatan ulama yang aktif di bidang Islam politik dan juga kekuatan kaum adat itu saat itu, bagaimanapun itu real yang dia dapatkan hasil pembacaan kritis dirinya terhadap kebudayaan masyarakat Aceh saat itu, dan itu yang kemudian disampaikan kepada pemerintah kolonial Belanda. Adapun kemudian itu dianggap sebagai cara bagaimana kolonial Belanda menggunakannya untuk memecah belah kekuatan umat Islam saat itu, saya kira itu di luar kuasanya Snook Kurgronya yang menjadi seorang ilmuwan yang dengan kritis bisa mengungkap bagaimana budaya orang Aceh itu dengan baik, dan itu menjadi bagian tugas ilmuwan dimanapun saya kira untuk mengkaji, meneliti sedalam-dalamnya apapun masyarakat yang hendak dia kaji ya. Dengan cara apapun saya kira itu bagian dari kualitas dirinya yang saya katakan di awal itu tadi. Nah, itu pula yang kemudian kontribusi yang disumbangkannya yang kemudian kan bisa kita rasakan hari ini juga, ketika Islam politik itu juga bisa dijadikan cara kita untuk membaca bagaimana kekuatan umat Islam di masyarakat ya, antara kekuatan Islam politik, kekuatan Islam yang berada di jalur kultur, di jalur budaya atau kekuatan Islam moderat itu ya. Yang saya kira itu menjadi kontribusi yang akan selalu ada ya, dan itu bagian dari cara pembacaan yang saya kira sangat baik untuk memetakan bahwa Islam ternyata tidak bisa kalau orang Sunda bilang disakopet daunkeun gitu, tapi tidak bisa digeneralisasi, perlu ada pemisahan, pembedaan itu sangat jelas kelihatan mana kekuatan Islam politik dan mana Islam yang memang sebetulnya concern di bidang budaya ya, kultur, dan itu ada di zaman dulu ya, jadi memang dari studinya Snook Kurgronya secara sosiologis dan itu berakar ke historis masih bisa kita temui jejak-jejaknya, karena memang di hari ini gitu ya, hasilnya jejak-jejaknya di hari ini, karena memang itu pengetahuan yang real digali oleh Snook Kurgronya dari masyarakat khususnya di Aceh waktu itu, yang kemudian menjadi nasihat. Artinya dia kan sebagai seorang ilmuwan, dia hanya merekam, meneliti, mengumpulkan informasi, dan informasi itu kemudian yang dijadikan nasihat kepada semacam laporan kepada pemerintah kolonial, lantas bahwa pemerintah kolonial menggunakan pengetahuan itu dengan tujuan lain, itu di luar kuasanya Snook Kurgronya. Atau satu lagi, apakah Snook Kurgronya
merasa pernah keberatan dengan katakanlah abuse, penyalahgunaan informasi pengetahuan yang dia pernah buat? Ya, tentu saja ada banyak hal yang dikritisi oleh Snook terhadap kebijakan kolonial Belanda terhadap masyarakat Aceh misalnya. Ya, sebelumnya masyarakat di Aceh kan itu dilakukan pendekatan secara militeristik, terutama tahun 1873 itu ketika pasukan Aceh itu habis-habisan walaupun gagal kemudian ya. Dan walaupun kemudian ujungnya memang nasihat Snook juga akhirnya kemudian dijadikan alat untuk memberangus juga perjuangan rakyat Aceh saat itu ya. Dan tetapi lagi-lagi memang tidak sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Snook itu kemudian juga digunakan oleh pemerintah Belanda, misalnya untuk memajukan pendidikan masyarakat Aceh itu juga tidak sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah kolonial saat itu. Termasuk misalnya tindakan Panhertz yang akhirnya kemudian hanguskan ribuan rakyat Aceh saat itu pun saya kira di luar kuasa saya Snook. Snook saya sendiri ada beberapa banyak jurnal yang menyebutkan Snook tidak suka perang. Snook tidak setuju terhadap strategi militeristik perang yang digunakan oleh pemerintah Belanda saat itu. Bahkan Snook sangat setuju untuk menempuh cara-cara yang manusiawi. Ada banyak orang-orang pribumi yang didorong untuk sekolah, untuk berpendidikan agar punya derajat yang sama dengan orang-orang Eropa saat itu. Misalnya orang di lingkaran Snook ini seperti Hasan Mustafa, kemudian Said Usman, Wiranata Kusuma, itu adalah didikan Snook yang juga mendapatkan pendidikan pengetahuan dari Snook sendiri ya, untuk agar dirinya berdaya dan mendapatkan pengetahuannya dengan baik. Jadi saya kira gimana Kang? Ya, jadi saya kira tidak selamanya lagi-lagi kebijakan Snook itu kemudian selalu sejalan dengan pemerintah kolonial. Ya. Walaupun ada beberapa hal yang memang kemudian digunakan oleh pemerintah kolonial itu sendiri. Ya, silakan. Baik, Kang, saya mau tanya apa peranan Snook Gronyo dalam soal kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang haji? Snook memang saya kira salah satu kebijakan yang kontribusi terhadap Snook terhadap pemerintah Belanda dalam hal pengelolaan haji adalah salah satunya adalah pengaturan bahwa umat Islam dalam melaksanakan haji itu ya harus dengan cara-cara yang baik ya. Tidak sembarangan orang kemudian melaksanakan ibadah haji ya, tapi perlu dengan proses seleksi ya, karena ada banyak hal yang menurut Snook orang Nusantara itu kemudian terutama ketika musim wabah saat itu ya pernah juga melaksanakan haji, kemudian juga orang-orang yang terlantar di Mekah saat itu juga banyak. Artinya memang ada banyak hal yang sebelumnya haji itu tidak diatur dikelola dengan baik, tapi dengan nasihat Snook, terutama kemudian juga ada nanti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, salah satunya dengan penyeleksian haji, bukan dalam maksud saya kira, karena yang namanya pemerintah Belanda saya kira cenderung netral ya dalam mengolah agama saat itu, bukan dalam arti saya membacanya ada banyak jurnal yang menyebutkan memang cenderung netral dalam arti agama didudukan dalam porsi yang benar, ya. Tidak terlalu intervensi, tapi itu juga tidak terlalu didiamkan. Ya. Makanya pengaturan haji, kemudian juga misalnya penyusunan lembaga di bidang agama sampai kemudian menjadi Kementerian Agama saat ini, ya, itu pun bagian dari warisan kolonial. Bagaimana agama itu dikelola dengan baik, termasuk juga tadi itu pengolahan dalam haji. Nah, kalau misalnya ada kecurigaan, misalnya kemudian haji itu dijadikan alat oleh pemerintah kolonial untuk membendung misalnya upaya-upaya perlawanan terhadap kolonial Belanda, saya kira itu bagian dari cara pandang belakangan, cara pandang kita hari ini yang sudah mengenal istilahnya nasionalisme ya, bahwa memang aturan itu kemudian dianggap ya memperketat ya, kemudian mempersulit orang-orang untuk berangkat ibadah haji gitu ya, yang kemudian dan itu tidak bisa lepas dari jasanya Snook juga yang memberikan nasihat-nasihat tentang haji saat itu. Nah begini Kang, setahun sebelum Snook Gronyo datang ke Hindia Belanda,
pada tahun 1888 terjadi pemberontakan petani Banten yang diinisiasi oleh Haji Wasid dan beberapa ulama yang kemudian juga sempat ada semacam menjadi kecurigaan pemerintah kolonial bahwa orang yang pulang haji itu membawa paham-paham yang menurut saat itu itu melawan. Kita kan memaknai masa lalu itu dari masa kini setelah kita kemerdekaan, setelah kita mengenal nasionalisme, lantas kita memaknai peristiwa itu sebagai sebuah peristiwa yang heroik karena melawan kolonialisme itu sendiri. Oke, sekarang kita bicara konteks saat itu. Pada tahun 1888 terjadi perlawanan di Banten dan itu diinisiasi oleh haji-haji. Setahun kemudian Senuk datang. Kemudian pemerintah itu juga seperti melakukan pengawasan terhadap mereka yang pulang haji. Apakah ini juga saran dari Senuk Kurgronya kepada pemerintah kolonial? Ya, sepengetahuan saya ya. Jadi salah satu hal sebelum Senuk pergi ke Aceh, karena kan 2 tahun dulu diam di Batavia, itu isu haji memang isu pemberontakan di Cilegon itu memang sangat menjadi perhatian, ya, terutama bagi Senuk salah satunya. Dan pelibatan Senuk dalam kasus ini ada upaya para pihak kolonial Belanda untuk lagi-lagi meredam isu Islam politik itu, ya. Dan Senuk memberikan kontribusi bahwa memang yang dimainkan oleh para ulama yang ada di dalam gerakan Islam politik saat itu memang perlu diwaspadai, tapi bukan dalam pengertian Islam keseluruhan. Jadi ada banyak hal yang diluruskan kebijakan Belanda saat itu yang pada awalnya awam sekali terhadap tentang umat Islam, ya, tidak terlalu mengeneralisasi persoalan. Nah, kemudian oleh Senuk diluruskan dengan cara memilah mana hal yang sebetulnya perlu diwaspadai, bahkan dianggap berbahaya, ya, perlu untuk dilakukan pengetatan, termasuk alumni haji itu yang dicurigai memang banyak terlibat dalam gerakan Islam politik, dan tetapi tidak semuanya kemudian orang-orang pribumi yang pulang haji selama tidak terlibat dalam gerakan Islam politik ya tidak dijadikan satu hal yang dianggap berbahaya bagi pemerintah kolonial Belanda. Jadi akar pemberontakan kemudian nanti Aceh juga itu menjadi salah satu sebab yang saya kira penting untuk dijadikan catatan kedatangan Senuk ke Hindia Belanda. Nah, itu yang yang menjadi sebab penting yang mengapa pemerintah juga perlu melibatkan pengetahuan, dalam hal ini seorang sarjana Senuk dalam mengolah kebijakannya di Hindia Belanda. Baik, Kang, tadi disebut juga bahwa ketika Senuk Kurgronya berada di Mekah, dia mulai berkenalan dengan mukimin dari Hindia Belanda. Ada beberapa nama, misalkan Hasan Mustafa salah satunya, kemudian dia ada juga Abu Bakar Jayadiningrat. Yang saya ingin tanyakan kepada Kang Jajang, betulkah cara Senuk Kurgronya mendekati beberapa keluarga menak ini atau priai ini, kemudian memodernkan mereka, ya, dalam tanda kutip memodernkan mereka, ya, ada juga yang bilang westernisasikan atau membaratkan mereka, ada juga tuduhan seperti itu, dengan cara menjadi sponsor keluarga-keluarga ini untuk mengakses pendidikan Belanda pada waktu itu. Kita tentu baca juga bagaimana Pangeran Arya Ahmad Jayadiningrat, kemudian ada Dr. Husein Jayadiningrat, dan kemudian ada beberapa, tadi disebutkan Wiranata Kusuma, beberapa orang yang disponsori oleh Senuk Kurgronya untuk mengakses pendidikan Eropa. Bahkan Ahmad Jayadiningrat itu bisa dikatakan menjadi anak angkatnya. Ya, kemudian adiknya Husein sampai belajar ke Leiden dan dia menjadi doktor sastra sejarah pertama orang Hindia Belanda atau orang Indonesia. Apakah ini bagian dari strategi Senuk Kurgronya untuk memodernkan keluarga-keluarga ini yang kemudian nanti mereka juga akan menularkan itu ke orang-orang lain di Hindia Belanda? Bisa dikatakan demikian nggak, Kang? Ya, persis. Saya kira memang kebijakan politik etis pemerintah Belanda saat itu juga memungkinkan bagaimana
Snok juga mendorong upaya bahwa pemerintah perlu memperadabkan, dalam tanda petik, para elit-elit pribumi itu, ya, agar juga memiliki kedudukan yang setara dengan para pejabat kolonial saat itu. Jadi kebijakan liberal, ya, yang dianut oleh pemerintah kolonial Belanda, saya kira, yang juga dianut oleh Snok, itu perlu jadi catatan penting, ya, untuk kita dalam melihat bagaimana pergaulan Snok dengan orang-orang pribumi di lingkaran dirinya, ya. Jadi tidak benar bahwa misalnya Snok dianggap tadi itu penyusup, kemudian kalau saya tidak agak kurang sepakat dengan pandangan itu, kemudian dianggap pemecah belah umat Islam. Jadi penting untuk dilihat tidak dalam koridor Islam politik seperti itu, ya, tapi dilihat dalam rangka bagaimana pemerintah kolonial saat itu untuk dengan kebijakan politik etis yang sudah didengungkannya dari sejak saya kira sejak akhir abad 19 saat itu, dan itu didorong juga oleh Snok untuk kemudian memperadabkan orang seperti Hasan Mustafa, Ahmad Jayadiningrat, kemudian juga Abu Bakar Jayadiningrat, dan dampaknya saya kira walaupun nanti di kemudian hari itu menjadi bumerang, ya, bagi munculnya bangkitnya gerakan nasionalisme di Indonesia yang akhirnya kemudian bisa terbebas dari penjajahan Belanda itu sendiri. Tapi lagi-lagi itu kan bagian dari cara bagaimana, karena dahulu kan setahu saya kebijakan Belanda yang asalnya sangat strict, sangat represif, yang kemudian dikritik di parlemen di Belanda saat itu, yang akhirnya kemudian memunculkan kebijakan politik etis, ya, yang kemudian bisa mampu menunjukkan bagaimana Belanda juga bisa memperadabkan bangsa jajahannya, ya, walaupun lagi-lagi itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang loyal, ya, yang bisa diajak damai, bisa diajak lah, ya. Kolaborator lah, ya. Ya. Baik, ya, nanti itu mengarahnya kepada stigma. Nah, saya balik lagi, saya sempat singgung soal stigma. Jadi sebetulnya stigmatisasi terhadap Snok ini, kan ini dia jadi semacam stigma gitu, ya. Kalau misalkan ada orang, kemarin ada sejarawan ahli di Ponorogo, karena dia membaca naskah, mengungkapkannya itu kepada publik, ya, Pak Peter Carey, lantas dia dituduh, ini seperti snukur gronya. Snukur gronya itu semacam stigma. Dituduhkan kepada orang yang kira-kira narasi pengetahuan yang dihasilkan sama dia gak sejalan dengan pikiran orang banyak gitu. Ya, pikiran orang banyak itu kan dipengaruhi macam-macam. Nah, satu. Yang kedua, dari sekian banyak nasihatnya Snukur gronya kepada pemerintah kolonial yang kita bisa baca di seri buku Inis itu yang berjilid-jilid itu, nasihat Snok apa saja yang menurut Kang Jajang ini digunakan oleh pemerintah kolonial untuk memukul balik perlawanan ataupun mengendalikan ataupun mengontrol kehidupan masyarakat, tidak hanya Islam, artinya masyarakat keseluruhan Hindia Belanda, dan nasihat mana saja yang sampai sekarang kok rasa-rasanya akarnya dari nasihatnya Snukur gronya itu, khususnya dalam kebijakan ketika dia menjadi penasihat urusan Inland Sezaken, Bumi Putra, ya, urusan Bumi Putra. Seperti apa tuh, Kang? Ya, saya kira di dalam membaca nasihat-nasihat Snok yang berjilid-jilid itu, tentu ada banyak hal yang bisa kita anggap punya banyak kontribusi, ya, terhadap kebijakan pemerintah kolonial saat itu. Walaupun tadi itu pandangan stigma Snok sebagai seorang yang dalam tanda petik munafik, kemudian itu sebetulnya pandangan yang saya kira satu sisi memang cenderung dipanas-panasi awalnya oleh setahu saya Van Koningsveld yang di tahun 70-an mulai mengungkap itu, ya. Buku ini, ya. Itu ada, itulah yang awalnya memang membuat posisi Snok menjadi tersudut di mana-mana, gitu, ya, termasuk terutama di kalangan umat Islam yang dari sejak awal memang mencurigai posisinya. Tapi saya kira dari sisi para informannya tentu tidak seperti itu, ya, cara memandang Snok itu, karena Snok sudah dianggap Muslim sebagaimana layaknya umat Islam yang lain, karena kan yang namanya keislaman itu tidak bisa dinilai, itu bagian dari persoalan hati manusia, ya. Dan saya kira tidak
penting juga untuk mengungkap apa motif gitu ya, orang masuk Islam itu seperti apa motifnya, untuk apa, itu bagian dari rahasia setiap orang yang tidak bisa diterka, ditebak oleh siapapun. Tapi kalau melihat dari tadi itu nasihat-nasihat yang disampaikannya, tentu saja kebijakan yang Snook yang saya kira sangat fundamental adalah bagaimana Islam dipandang oleh Snook itu bagian dari bahwa hanya kulit ari saja, bahwa Islam itu tidak punya pengaruh besar bagi Snook, bahwa ya bagi dia obsesinya adalah bagaimana hukum adat itu yang punya nilai besar bagi masyarakat kita. Artinya masyarakat Nusantara sebetulnya masih didominasi oleh adat, bahwa Islam jangan perlu dikhawatirkan. Islam itu baru pada tataran formal, baru pada tataran kulit arinya, baru pada tataran di permukaan saja. Yang karenanya yang jangan perlu ditakutkan, kata Snook kepada pemerintah. Bahkan Snook mencita-citakan bahwa perlu untuk membangkitkan kembali nilai-nilai budaya yang genuine, itu yang muncul dari masyarakat Nusantara itu sendiri, orang Aceh, kemudian Sunda, Jawa, yang itu perlu dikembalikan. Mungkin ini nanti terkait dengan kebijakan bahwa pengetahuan kolonial memang terlalu pengetahuan yang ingin kembali ke pengetahuan Nusantara masa-masa dahulu ya, masa-masa pra-Islam, yang itu dibuat dalam cara pandang yang kritis untuk membendung semakin kuatnya kekuatan Islam saat itu. Makanya kemudian perlu untuk membangkitkan pengetahuan-pengetahuan yang ada pada misalnya pada prasasti, manuskrip-manuskrip yang itu dipraktekkan juga dalam hukum-hukum adat saat itu. Nah, yang itulah yang kemudian dijadikan kebijakan oleh pemerintah kolonial, bahwa yang penting diperhatikan adalah para ulai balang itu, ya, para penguasa adat itu, ya. Justru penguasa-penguasa Islam itu yang harus perlu diwaspadai, ya, kalau dia masuk ke wilayah Islam politik saat itu. Itu salah satunya yang saya kira sangat penting, ya. Bahkan membaca politik kita hari ini, hubungan Islam dengan negara, saya kira tidak lepas dari cara pandang seperti itu juga saat ini, ya. Islam politik selalu mencita-citakan Islam dalam arti kembali ke masa abad ke-15 saat itu, pada masa Nabi. Tidak melihat bagaimana realitas kekayaan budaya, keragaman hidup di kita, ya, nilai kultural, ya, yang ada di kita, yang itu perlu juga diperkaya, diperkuat sebagai identitas kebersamaan keragaman yang di mana kita hidup saat ini. Dan itu yang saya kira menjadi bagian dari cara pandang moderat. Kalau cara pandang moderat dalam tanda petik, saya kira dari Snook untuk memposisikan Islam, ya, dalam konteks kekayaan kultur yang ada di kita, bukan dalam pengertian Islam politik, gitu, ya. Oke. Itu Kang, betul. Nah, ini kan kalau masyarakat awam itu kan selalu dengarnya sepihak. Peneliti seperti Kang Jajang bisa leluasa menceritakan ini semua karena mengakses sumber primer, ya, yang mungkin sebagai orang awam itu kemewahan, ya, tanda kutip kemewahan yang nggak bisa diakses setiap orang. Nah, juga ada cerita misalkan tidak banyak yang tahu apabila di kalangan orang Belanda ini juga terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat. Semisal perdebatan antara LWC van den Berg, saingannya, tanda kutip saingannya Snoek Grootje sesama pengajar di Leiden. Itu juga terjadi perdebatan, misalkan dalam soal hukum adat, dalam soal melihat Islam, melihat Aceh, dan macam-macam. Nah, bagaimana Kang Jajang meletakkan ini dalam bingkai kisah kolonialisme di Indonesia? Artinya kita tidak bisa melihat ini sebagai suatu hal yang terlalu tegas hitam dan putih, gitu, ya. Bukan berarti kita kemudian ingin menghapuskan kenyataan kolonialisme itu sendiri, tapi kita hari ini ingin mencoba memasuki lagi lebih dalam perdebatan di dalam negara kolonial itu ternyata juga rame, gitu. Bagaimana menurut Kang Jajang melihat perdebatan di kalangan mereka? Ya, sebagai seorang ilmuwan, saya kira pada masanya, ya, apa yang ditawarkan oleh Snook itu adalah bagian dari cara dirinya untuk menguji integritas akademiknya di dunia kawah candra di muka akademik saat itu di Belanda, di tengah para profesor yang ahli di bidang Islam dan kaum muslim di dunia. Makanya integritasnya sangat diuji. Bagaimana pengetahuan yang saat itu didapatkan oleh Snook diuji di hadapan para ilmuwan saat itu, termasuk tadi itu yang disampaikan, bahkan
Vandenberg itu. Bahkan sosok sendiri kemudian diperdebatkan juga oleh komunitas-komunitas akademik Leiden saat itu. Misalnya tahun 70-an itu saya Schroeder, kemudian Whitcomb ya. Itu juga banyak bicara, termasuk Van Koningsveld juga membicarakan Snoek, terutama ketika 50 tahun setelah Snoek meninggal. Apa sebenarnya, bagaimana motifnya. Tetapi lagi-lagi sosok Snoek ini memang sangat punya jadi bagian mungkin model ya, bagaimana tradisi kecarcanaan Belanda itu sangat menjadi panutan bagi para sarjana-sarjana berikutnya. Bayangkan hampir 1 abad ini Snoek tidak pernah hilang. Ketika orang mengkaji Islam Indonesia selalu disebut-sebut, didengung-dengungkan. Mungkin abad-abad berikutnya nama Snoek tidak akan pernah juga kita hindarkan ketika membaca atau berbicara tentang Islam di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dan ini kontribusi besar saya kira mungkin bagi semua ilmuwan. Siapa yang tidak tahu tentang Snoek? Siapa yang akan merujuk kepada cara awal ketika Snoek memetakan, membaca Islam di Asia Tenggara, Islam di Nusantara ini. Makanya pantas Snoek disebut sebagai seorang bapak studi Islam di Asia Tenggara ini. Oke, Kang, sekarang kita terbatas waktu, tapi saya mau tanya beberapa hal lagi. Apa betul Snoek Groenje itu masuk Islam dan kemudian dia akan mengubah namanya menjadi Haji Gofar ya. Abdul Gofar. Kalau di Aceh dia sebutnya Haji Puteh. Dia masuk Islam, tadi dikatakan juga jadi di khitan segala macam. Sampai tahun berapa? Sampai seserius apa dia menjadi orang Islam? Apakah Hasan Mustafa pernah menulis dia menjalankan sholat 5 waktu ataupun tadarus Quran atau berpuasa? Apakah pernah ada cerita soal itu? Ya, saya tadi sejak awal menyebut bahwa memang totalitas kesarjanaan Snoek tidak bisa diragukan. Sampai kemudian masuk Islam pun sebagai cara akses satu-satunya untuk masuk Mekah dia lakukan. Makanya jangan ragukan keislaman Snoek. Bahkan mana mungkin seorang tadi itu Arya Abu Bakar Jayaningrat, kemudian Hussein Jayaningrat, Hasan Mustafa, bahkan Khalifah Apo berani menikahkan anaknya kepada Abdul Ghaffar ini, kepada Snoek ini. Kalau tidak, memang dia benar-benar melaksanakan Islam dengan baik. Jadi menilai keislaman saya kira ini bagian dari resiko Islam kita. Islam yang saya kira dengan syahadat dianggap Muslim. Itu bagian dari cara kita. Beda dengan Muslim ya, dengan Kristiani yang agak rumit. Cara orang berpindah agama. Tapi di kita sekali orang bersyahadat tidak bisa kita tolak ketika dia sudah masuk Islam. Persoalan dia Islamnya misalnya itu persoalan urusan dia dengan Tuhan, bukan kita tidak bisa menilai apa-apa. Yang jelas di surat-surat informan-informan Snoek itu, Hasan Mustafa terutama misalnya, seringkali Hasan Mustafa menyapanya dengan wahai saudaraku yang Muslim, ya akhul Muslim, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan salam sebagaimana Muslim yang lain. Bahkan setahu saya di beberapa jurnal yang saya baca misalnya Snoek juga ikut bertarekat juga, melaksanakan ritual-ritual tarekat. Jadi tidak ada keraguan bagi para informannya saat itu untuk meragukan keislaman Snoek ya. Adapun Snoek misalnya sudah kembali ke Hindia Belanda, kemudian dia entah beragama apa lagi, saya kira itu di luar jangkauan studi-studi para sarjana untuk menilai itu. Yang jelas keislaman itu ada pada dirinya dalam pakaian, dalam ucapan, dalam tindakan yang dilakukan untuk kemudian memudahkan dia akhirnya masuk ke lingkaran umat Islam, bahkan menikah dan punya keturunan dengan sesama kaum muslim itu sendiri ya. Jadi itu yang saya kira karena pengetahuan berdasarkan pembuktian, ya saya kira saya bisa membuktikan itu bahwa keislamannya memang betul-betul real dan bisa dirasakan oleh orang-orang Hindia Belanda saat itu. Kang, itu kan ketika dia di Mekah, kemudian dia ke Indonesia, ke Hindia Belanda, kan 1906 kabarnya dia kecewa terhadap pemerintah kolonial, kemudian dia balik ke Belanda. Nah, 2 pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Kang Jajang. Dia kecewa karena apa sehingga dia pulang dan memutuskan untuk menjadi guru besar di Leiden University, di Universitas Leiden. Dan kedua,
apakah dia tetap dengan keislamannya sampai dengan dia meninggal ketika di sana? Atau jawabannya wallahu alam bisawab? Satu alasan penting saya kira tadi itu, bahwa kembali ke Belanda, salah satunya adalah kebijakan Belanda yang tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, terutama terhadap Aceh ya. Misalnya Panhus yang sekitar tahun 1906 sampai nanti 07 itu habis-habisan memang memberangus masyarakat Aceh. Jadi ada banyak kebijakan yang saya kira bagi Snoek itu sudah di luar batas nasihat-nasihat yang diberikannya kepada pemerintah Belanda, yang akhirnya memaksa dirinya untuk kemudian akhirnya kembali ke Hindia. Itu yang saya tahu ya, alasan yang saya baca dari beberapa jurnal dan beberapa kemudian surat-surat pribadi dengan para informannya yang saat itu ada di Hindia Belanda. Nah, kemudian ketika dia kembali ke Belanda, kemudian beragama apa, saya kira itu di luar jangkauan pengetahuan saya. Hanya setahu saya memang nanti dia menikah lagi dan kemudian punya anak, satu anak perempuan setahu saya. Tapi di makamnya nanti tidak ada lambang agama apapun, saya kira. Bahkan ada yang menyebut memang, ya bahkan ada yang menyebut agnostik sebetulnya agamanya, tidak jelas agamanya apa. Tapi itu kan di luar perkara kita bicara agama ya, untuk menilai seseorang. Lagi-lagi itu di luar kewenangan kita. Hanya yang jelas status keislaman itu tidak bisa kita pungkiri, memang real ya, keislaman itu ada ya dalam dirinya. Bahkan mana mungkin saya kira selama 20 tahun hidup di Hindia Belanda, 16 tahun hidup di Hindia Belanda dan menjalin kontak 20 tahun dengan komunitas muslim, tidak terbesit dalam hatinya untuk kemudian merasakan bagaimana kedalaman ajaran Islam itu ya. Saya kira agak rumit memang bicara tentang bagaimana kedekatan yang luar biasa dengan para informannya, dengan Hasan Mustafa sampai menangis ya, sampai kemudian seolah sudah sangat seperti di lingkaran keluarga, saya katakan. Lingkaran keluarga Menak saat itu. Sudah diakui Kang, sebagai bagian dari lingkaran Menak. Iya, Kang. Sekarang 10 menit menjelang kita diskusinya berakhir, saya ingin Kang Jajang cerita tentang isi bukunya Kang Jajang. Itu tentang, di belakang saya lihat itu, mungkin bisa dilihatin Kang ke teman-teman historia ini. Oh, ada juga, itu bisa diperlihatkan Kang bukunya. Ini tentang Haji Hasan Mustafa. Itu siapa sih dia Kang? Terus saya pernah lihat sumber atau surat-surat dia, surat menyurat dia dengan Snoek Groenje ditulis dengan aksara Arab gitu ya. Dan seperti tadi saya sudah katakan di awal, Pangeran Arya Ahmad Jayadiningrat pernah menyaksikan dua orang ini bertemu dan bercakap-cakap di dalam bahasa Arab. Itu seperti apa sih mereka ini? Dan sosok Hasan Mustafa yang orang Sunda bilang Haji Mahiwal gitu ya, yang aneh gitu, itu seperti apa dalam konteks kaitannya hubungan dengan Snoek Groenje ini? Ya, saya kira kedekatan Snoek dengan Hasan Mustafa itu sudah sangat lama dan panjang ya. 20 tahunan saya katakan tadi. Dari sejak di Mekah, bahkan sampai kemudian di Hindia Belanda. Bahkan penunjukan Hasan Mustafa sebagai penghulu di Aceh juga itu jasanya jasa Snoek juga untuk menawarkan posisi bagi Hasan Mustafa ke pemerintah kolonial Belanda saat itu. Nah, buku yang saya tulis adalah membahas tentang surat-surat Hasan Mustafa kepada Snoek Groenje ini dalam bahasa Arab tentu saja, karena Snoek juga profesor di bidang Islam dan bahasa Arab, jadi sangat pandai berbahasa Arab. Surat-surat ini ada di Leiden, sebagian ini yang sudah saya kaji 18 surat, tetapi yang sudah saya selesaikan terakhir adalah 44 surat, terutama ketika Hasan Mustafa menjadi penghulu di Aceh. Dan insya Allah nanti tahun ini mudah-mudahan bisa diterbitkan sebagai kelanjutan dari buku ini ya. Bagaimana kedekatan Hasan Mustafa itu luar biasa ketika menyampaikan, walaupun satu pihak ya, karena surat-surat balasan dari Snoek ke Hasan Mustafa sendiri tidak jelas kemana nasibnya. Ya itulah bagian dari koreksi kepada kita, memang dokumentasi di kita sangat amburadul dari sejak dulu, tidak jelas. Tapi kalau ketika dikirim ke Snoek, nah sekecil apapun surat itu, dokumen itu akan selalu ada. Bahkan di Belanda sampai hari ini ada, bisa diakses. Ya di universitas, di situsnya Universitas Leiden. Itu saya dapatkan juga surat-surat Hasan Mustafa ini dan saya kaji, saya baca. Nah isinya luar biasa, banyak hal. Misalnya perkembangan tentang kemajuan
Bandung saat itu, ya, kemajuan Hindia Belanda saat itu, misalnya pergeseran nama-nama Sunda misalnya dari nama-nama Kartawinata, ya, Wiranata Kusuma, kemudian bergeser jadi nama-nama Arab misalnya. Itu ada diinformasikan di sini, ya. Kemudian ada juga semua, ya. Ya, ada banyak hal di situ. Kemudian juga ada banyak pengetahuan-pengetahuan tentang tarekat misalnya, itu juga disampaikan oleh Hasan Mustafa. Bahkan anak-anak Snok, keturunan-keturunan Snok itu disampaikan oleh Hasan Mustafa karena Snok sudah pulang ke Belanda. Yang 5 orang itu, ya, terus Yusuf, yang istrinya juga yang masih hidup saat itu, anak-anak semuanya perkembangan pendidikannya diinformasikan oleh Hasan Mustafa. Nah, jadi Kang, ya, sorry saya potong sebentar karena saya penasaran dengan kehidupan pribadinya Snuk Kurgronje. Snuk Kurgronje menikah 2 kali di Hindia Belanda. Dia menikah seorang perempuan Sengkana yang tadi disebutkan, putri dari Bupati Ciamis, dan yang kedua Siti Sadia. Ya? Siti Sadia. Bagaimana dengan kehidupan perkawinan atau kehidupan pribadi? Dia punya keturunan anak berapa, kemudian di mana sekarang, dan bagaimana? Ya, setahu saya Snok, jadi salah kalau orang mengatakan Snok laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tidak juga. Bagi saya Snok ketika karena desakan jabatan sebagai seorang pejabat kolonial yang tidak bisa berbicara terus terang tentang kehidupan pribadinya, bahkan menikah dengan perempuan-perempuan pribumi, itu memaksa dirinya untuk kemudian ya akhirnya tidak bisa membawa keluarganya yang istri yang pertama yang kemudian meninggal dan menikah dengan istri yang kedua, anak-anaknya kemudian tidak bisa ikut juga dengan Snok ke Belanda. Itu tidak mungkin karena terkait dengan aturan jabatan dirinya sebagai penasihat Belanda, sebagai pejabat Belanda saat itu, yang itu sangat mengancam dirinya tentu saja kalau seorang anak pribumi kemudian secara terus terang diakui kepada pemerintah Belanda. Makanya kemudian Snok menikah dengan modal keislamannya dan punya anak, tapi lagi-lagi surat-surat Hasan Mustafa itu menunjukkan tanggung jawab Snok sebagai seorang bapak, ya, kepada anak-anaknya, bahkan menanyakan bagaimana kesehatannya, bahkan mengirimkan juga biaya-biaya untuk anak-anaknya itu, walaupun Snok sudah ada di Belanda, ya. Nah, itu menjadi sisi manusiawinya Snok, saya kira, yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi bukan dalam arti bahwa Snok itu selalu dalam cara pandang yang negatif, tapi sisi-sisi manusiawi yang saya kira itu juga penting untuk dicatat, diperhatikan dari hubungan yang intens, ya, secara pribadi dengan Hasan Mustafa misalnya, atau dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Itu akan ada banyak hal yang saya kira sangat alamiah lah, sebagaimana manusia biasa, gitu. Baik, Kang Jajang, waktu juga yang memisahkan kita, walaupun sangat menarik membicarakan sosok Snuk Kurgronje ini, tapi teman-teman historia.id dimanapun teman-teman berada, jangan khawatir, cari bukunya Kang Jajang di toko buku atau beli di toko buku online karena sekarang kita harus tinggal di rumah. Bukunya tentang Haji Hasan Mustafa itu bisa dicari, atau klik historia.id. Kami telah mempublikasikan beberapa artikel mengenai Snuk Kurgronje, atau juga cari buku-buku lain tentang Snuk Kurgronje, sehingga pengetahuan yang kita dapatkan akan terus bertambah dan kita tidak mudah menghakimi, ya. Bukan berarti kita kemudian mengaburkan pengetahuan kita bahwa Indonesia ini memang pernah dijajah, ya. Tidak seperti itu, tapi kita paling tidak ingin mengetahui lebih komplit gambaran seseorang yang banyak diisukan macam-macam, dituduh mata-mata, dituduh spionase, dituduh macam-macam, tapi paling tidak dapatkan banyak pengetahuan tentang Snuk Kurgronje ini dari berbagai macam literatur. Teman-teman sekalian, saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Kang Jajang Rohmana, dosen Sunan Gunung Jati, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati di Bandung. Tetap produktif, Kang, tetap terus menulis dan berbagi. Ya, berbagi pengetahuan, dan kita tidak akan berhenti di sini. Kolaborasinya ke depan kita akan ciptakan lagi hal-hal baru mengenai pengetahuan sejarah ini. Sekali lagi terima kasih, selamat menjalankan ibadah saum, dan 1 jam lebih sedikit lagi kita akan berbuka puasa. Dan jangan lupa tetap di rumah. Teman-teman historia.id yang ada di rumah masing-masing,
Jangan lupa untuk subscribe YouTube Historia. Jadi teman-teman yang tidak bisa menonton siaran langsung Instagram Live ini bisa menonton siaran rekamannya di YouTube Historia.id. Dan jangan lupa klik subscribe dan klik like. Juga follow Instagram Historia.id. Kita juga ada account Twitter, follow Twitternya. Kita juga ada fanpage-nya di Facebook, juga bisa di follow. Dan klik historia.id untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah dengan cara yang populer. Terima kasih Kang Jajang sekali lagi. Sampai jumpa. Teman-teman ikuti terus dialog sejarah minggu depan. Kami selalu menyingkap tabu dan membongkar mitos dalam sejarah. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.